Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Kisah Abad bin Bishr tetap melanjutkan sholat dengan anak panah menancap di tubuhnya. Mus'ab bin Umair tiba di Madinah sebagai utusan Rasulullah SAW untuk mengajarkan Islam kepada orang-orang Ansyar yang telah berbaiat kepada Nabi dan menegakkan sholat di lingkungan mereka. Khalid Muhammad Khalid dalam bukunya berjudul Rijalun Haula Rasul menceritakan Abad bin Bishr ialah seorang budiman yang telah dibukakan Allah hatinya untuk menerima kebaikan. Dia datang menghadiri majelis Mus'ab dan mendengarkan dakwahnya, lalu mengulurkan tangan dan berbaiat memeluk Islam. Sejak saat itu dia mulai menempati kedudukan utama di antara orang-orang Ansyar yang diridhoi oleh Allah dan mereka pun ridho kepadanya. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah yang sebelumnya telah didahului oleh orang-orang beriman dari Mekah menuju ke sana. Sejak itu peperangan demi peperangan silih berganti akibat benturan antara kekuatan kebaikan dan cahaya di satu pihak dan kekuatan keburukan dan kegelapan. Dalam setiap peperangan itu Abad bin Bishr berada di barisan terdepan, berjihad di jalan Allah dengan gagah berani dan mati-matian, dengan cara yang menakjubkan orang yang berakal. Setelah Rasulullah SAW dan kaum muslimin selesai menghadapi perang Zatur Riqa, mereka sampai di suatu tempat dan bermalam di sana. Rasulullah SAW memilih beberapa orang sahabatnya untuk menjaga beliau secara bergiliran. Di antara mereka yang terpilih ialah Ammar bin Yasir dan Abad bin Bishr yang berada pada satu kelompok. Karena Abad melihat Ammar sedang kelelahan, dia menyuruhnya agar tidur lebih dulu pada awal malam, sedangkan dia akan berjaga lebih dahulu. Bila Ammar telah beristirahat cukup, Ammar akan menggantikannya berjaga. Abad melihat bahwa lingkungan sekelilingnya aman. Dia berpikir mengapa tidak mengisi waktunya dengan melakukan sholat hingga pahala yang akan diperoleh akan berlipat. Dia pun bangkit menunaikan sholat malam. Saat dia sedang berdiri membaca sebuah surat dari Al-Quran setelah Al-Fatihah, tiba-tiba sebuah anak panah menancap di pangkal lengannya. Dia mencabut anak panah itu dan tetap meneruskan sholatnya. Tidak lama setelah itu, sebuah panah kembali melukai tubuhnya dalam kegelapan malam itu. Dia mencabutnya dan mengakhiri bacaannya. Setelah itu dia ruku dan sujud, sedangkan tenaganya telah lemah karena menahan sakit dan kelelahan. Saat sujud dia mengulurkan tangannya ke kawannya yang sedang tidur di sampingnya dan menarik-nariknya hingga terbangun. Dia bangkit dari sujudnya dan membaca tasyahud lalu menyelesaikan sholatnya. Ammar terbangun saat mendengar suara kawannya yang terputus-putus menahan sakit. "Gantikanlah aku berjaga karena aku terluka." Ammar langsung melompat dari tidurnya hingga menimbulkan kegaduhan dan kepanikan yang membuat takut musuh yang menyelinap. Mereka melarikan diri, sedangkan Ammar menghampiri Abad seraya berkata, "Subhanallah, mengapa saya tidak dibangunkan ketika kamu dipanah yang pertama kali?" Abad menjawab, "Ketika aku sedang sholat tadi, aku membaca beberapa ayat Al-Quran yang sangat mengharukan hatiku, sehingga aku tidak ingin memutuskannya. Demi Allah, kalau bukan karena takut menyia-nyiakan pos penjagaan yang ditugaskan Rasul kepada kita, sungguh aku lebih suka mati daripada memutuskan bacaan ayat-ayat yang sedang kubaca." Abad sangat loyal dan cinta kepada Allah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan agamanya. Kecintaan itu memenuhi segenap perasaan dan seluruh kehidupannya. Sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato dan mengarahkan pembicaraannya kepada kaum Ansor, dia termasuk salah seorang di antara mereka. Sabda beliau itu ialah, "Wahai golongan Ansor, kalian adalah orang-orang khusus, sedangkan golongan lain adalah masyarakat umum. Jadi tidak mungkin aku dicederai oleh pihak kalian." Sejak itu, yakni sejak Abad mendengar ucapan ini dari Rasulnya, dari guru dan pembimbingnya kepada Allah, dia rela menyerahkan harta benda, nyawa dan hidupnya di jalan Allah dan Rasulnya. Karena itulah kita menemukan dia di arena pengorbanan dan di medan laga muncul sebagai orang pertama. Sebaliknya, di waktu pembagian keuntungan dan harta rampasan, dia sulit ditemukan. Dia selalu rajin beribadah yang tenggelam dalam kekhusyukannya. Dia seorang pahlawan yang gigih dalam berjuang. Dia seorang dermawan yang sibuk dengan kemurahan hatinya. Dia seorang mukmin sejati yang telah membaktikan hidupnya untuk keimanan. Ummul Mukminin Aisyah pernah berkomentar tentang dirinya. Ada 3 orang Ansor yang keutamaannya tidak dapat ditandingi oleh siapapun, yaitu Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Al-Hudair, dan Abad bin Bishr. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.